Matthew chapter 13 and verse 19. Matius pasal 13, Matthew 13 and verse 19. ayat yang ke-19. Read that. Man lives by the bread of God. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Hebrews chapter 6 verse 5. Mari kita buka sama-sama lagi di dalam Ibrani pasal yang kelima. Pasal yang ke-6 ayat yang kelima, saudara. Mari kita buka sama-sama. Ibrani 6 ayat yang kelima. Dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Let's look at also the book of Luke chapter 4. Mari kita buka sama-sama juga di dalam Lukas pasal yang keempat. Chapter 4 verse 4. Lukas pasal 4 yang keempat, jawab Tuhan Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Amen. Amin. This morning I'm going to talk about the revelation of Yahweh. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang pewahyuan dari Bapa Yahweh. In these verses we saw, especially in Hebrews chapter 6 verse 5, di dalam ayat-ayat ini, khususnya di dalam Ibrani 6 ayat yang kelima, that we have tasted the word of Yahweh. Bahwa kita sudah merasakan firman dari Tuhan. We have tasted the powers to come. Kita merasakan ada kuasa yang akan datang. Yeshua said, Tuhan Yesus berkata, he said that to the devil, kepada iblis, he said, the man lives by every word from Yahweh. Jadi Tuhan berkata bahwa manusia hidup itu dari firman dari Bapa Yahweh. Man lives by every word from Yahweh. Jadi manusia itu hidup dari setiap firman yang dikatakan oleh Bapa Yahweh. The word of Yahweh, the word is very very important. Jadi firman dari Bapa Yahweh, firman ini sangat penting. It is important in our lives. Ini sangat penting di dalam untuk hidup kita. Because the word of Yahweh is creative. Karena firman dari Bapa Yahweh itu menciptakan sesuatu. Hebrews chapter 11 verse 1, 2 and 3 tells us that the whole creation, Yahweh created the whole world with His word. Jadi di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama juga dikatakan bahwa Tuhan Bapa Yahweh itu menciptakan seluruh dunia ini dengan firman-Nya. Without the word, nothing is there. Tanpa firman Tuhan tidak ada apa-apa di sini. Amen. 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 It is important to understand. Ini sangat penting untuk dimengerti. How this word is going to become a very valuable, important matter in the church. Bagaimana firman itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga di dalam gereja. Yeshua said to the disciples, jadi Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, if you believe apabila engkau percaya in what you say, di dalam apapun yang engkau katakan, and you say to the mountain to move, it will move. Maka jika engkau mengatakan kepada gunung itu berpindahlah, maka gunung itu akan berpindah. Now we are moving into another dimension of relationship with Yahweh. Maka kita itu sedang memindahkan sesuatu ke dalam dimensi yang berbeda, di dalam dimensi Bapa Yahweh. Please listen very carefully. Marilah saudara dengar dengan baik-baik. It is useful to understand that our churches cannot be based on the foundation of missionaries anymore. Maka ini sangat penting untuk dipahami bahwa di gereja kita mungkin sudah kurang penting lagi untuk berdasarkan di dalam misi. Traditional. Itu sesuatu yang tradisi. Religious. Sesuatu yang agamawi. Please listen very carefully. Ini saudara harus dengar dengan baik-baik. It's not about just transforming. It's not about salvation alone. Ini bukan hanya tentang keselamatan saja. We are talking about victorious overcoming life. Tetapi kita sedang berbicara tentang kemenangan di dalam hidup kita. We have to move on from salvation experience to a victorious overcoming life. Kita harus
berjalan dari keselamatan ini kepada kehidupan yang berkemenangan. Every Sunday is not salvation. Jadi setiap minggu itu bukan hanya tentang keselamatan saja. Every day is not just salvation. Setiap hari itu bukan tentang keselamatan saja. Lord, save me from this problem. Lord, save me from that problem. Tuhan, selamatkan aku dari masalah ini. Tuhan, luputkan aku dari masalah ini. Our Lord Yahweh said this, Tuhan kita Bapa Yahweh berkata seperti ini, that we are more than conquerors. bahwa kita adalah lebih dari pemenang. And so how are we becoming conquerors? Jadi bagaimana kita menjadi seorang pemenang? If you don't even believe in what you pray, Apabila saudara bahkan tidak percaya dengan apa yang saudara doakan. if you don't believe in what you decree with your word, Kalau saudara tidak percaya dengan apa yang saudara nyatakan dengan kata-kata saudara. if your words just fall down to the ground, Apabila kata-kata saudara itu hanya seakan-akan itu jatuh ke tanah. then our walk with Yahweh is useless. Maka perjalanan kita dengan Bapa Yahweh itu sepertinya percuma. Samuel grew up in the temple. Samuel itu bertumbuh di dalam bait suci. In his relationship with Yahweh, Di dalam hubungannya dengan Bapa Yahweh. there are two things happened in his life. Ada dua hal yang terjadi di dalam hidupnya. He heard the voice of God. Dia mendengar suara Tuhan. He spoke. Whatever he spoke did not fall to the ground. Apapun yang dia katakan kepada Tuhan itu tidak jatuh ke tanah. Amen. Amin. Amen. Amin. As we serve Yahweh, Saat kita ini melayani Bapa Yahweh, something wonderful have to happen to us. maka sesuatu yang luar biasa itu harusnya terjadi di dalam hidup kita. Your mouth and your words are going to be miracles. Maka mulut saudara dan kata-kata saudara itu akan mendatangkan mujizat. What you say is going to happen. Apa yang kau katakan itu akan terjadi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Do you believe this morning? Apakah saudara percaya pagi hari ini? Amen. Many people don't believe in themselves and their word. Jadi banyak orang itu tidak yakin, tidak percaya dengan apa yang ada di dalam dirinya dan apa yang dia katakan. Kenapa? Why? Mengapa? It's because they don't pray. Karena mereka mungkin tidak berdoa. This morning, Pastor led us in the Spirit to pray in the Spirit. Pagi hari ini Bapak Pendeta itu memimpin kita berdoa di dalam roh. One of the dynamics of praying in the Spirit, Ada salah satu dinamika di dalam berdoa di dalam roh. when the Holy Spirit come upon you, Ketika Roh Kudus itu datang di atas saudara, the first faculty he takes over is your mind. salah satu bagian dari tubuh saudara yang dia ambil alih itu adalah pikiran saudara. Second faculty he takes over is your tongue. Yang kedua itu adalah lidah saudara. People who don't speak in the tongues Orang-orang yang mungkin tidak berbicara di dalam bahasa roh, cannot control their mind. mungkin tidak bisa mengendalikan pikirannya. Those who cannot speak in tongues cannot control their mind. Mereka yang mungkin belum bisa berbicara di dalam bahasa roh, mungkin belum bisa mengendalikan pikirannya juga. And so because their mind cannot be controlled, Dan karena pikirannya tidak bisa dikendalikan, and so when they speak or pray in faith, ketika mereka berbicara atau berdoa di dalam iman, the negative influence in the mind will cancel. maka ada pengaruh negatif di dalam pikiran mereka itu membatalkan semua itu. Your fear, your worry will cancel what you say. Ketakutan saudara, mungkin kekhawatiran saudara itu bisa membatalkan apa yang saudara doakan. The first miracle that happened to Peter, Mujizat pertama yang terjadi kepada Petrus, when the Holy Spirit came upon him, ketika Roh Kudus itu datang di dalam dia, he is a fisherman. dia adalah seorang nelayan. He preached the gospel. Dia memberitakan Injil. Please listen very carefully. Jadi tolong dengarkan baik-baik. When Peter was filled with the Ruach HaKodesh, Holy Spirit upon him, Ketika Petrus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, all of a sudden, seketika itu juga, all were filled with the Holy Spirit speaking in tongues. nah ketika itu juga semuanya juga berbicara di dalam bahasa roh, Prophesied. bernubuat. And Peter preached the gospel.
Dan Petrus itu mengkhotbahkan Injil. And when he preached the gospel, Dan ketika ia berkhotbah, the words were so powerful. maka firman kata-kata itu sangat berkuasa. And then it touched many people. 3,000 people got saved. Dan ia menjamah 3.000 orang dan 3.000 orang itu diselamatkan. One man preached the gospel. Satu orang itu berkhotbah mengabarkan Injil. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. What happened? Apa yang terjadi? He was filled with the Holy Spirit. Ia dipenuhi oleh Roh Kudus. And then he speak in tongues. Dan ia berbicara dalam bahasa roh. And he prophesied. Dan ia bernubuat. Do you know how long? Saudara tahu untuk berapa lama? The Bible don't tell you about how long. Alkitab tidak cerita ya berapa It's lama. not 5 minutes or 2 minutes. Tapi saya yakin itu bukan 2 menit, 5 menit. How many minutes do we speak in tongues in the church? Kita berapa lama kalau kita bahasa roh di gereja? Only when the worship leader tell you to speak in tongues, then you probably speak in tongues. Mungkin ketika WL itu mengajak saudara berbahasa roh, maka saudara saat itu juga saudara baru berbahasa roh. When you begin to speak in tongues, there is no time. Ketika saudara mulai untuk berbahasa di dalam roh, itu tidak ada waktu lagi. Because the Spirit of God will move you. Karena roh Tuhan itu akan menggerakkan saudara. You are connected with heaven. Maka saudara itu sedang terhubung dengan surga. And there is no time in heaven. Maka waktu itu tidak berlaku, tidak ada waktu di surga. It will bring you into the deep of God. Itu akan membawa saudara masuk ke dalamnya, ke dalam Tuhan. Until your whole mind Sampai seluruh pikiran saudara is filled with the presence of God. itu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. And then the presence of Yahweh flows into your mouth. Maka itu hadirat Tuhan itu akan mengalir ke dalam mulut You saudara. will speak Maka saudara akan berbicara miracles. mujizat. I will show you some of the things that we need to do so that you will have more and more of Yahweh's word in your mouth. Saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana beberapa caranya, bagaimana supaya saudara itu bisa mengatakan mulut yang keluar itu berasal dari Bapa Yahweh. Amen. Let's say together Yahweh's word. Mari kita katakan sama-sama firman Bapa Yahweh. Amen. Amin. The word of Yahweh is in 4 places. Jadi firman Bapa Yahweh itu ada di 4 tempat. Number 1, Yang nomor pertama, it is in the written word itu tertulis di dalam kata-kata itu di in firman, your Bible. di dalam Alkitab saudara. Number 2, Yang kedua, it should be in your mind and your heart. itu seharusnya berada di dalam pikiran saudara dan di hati saudara. One is the written, Yang pertama itu tertulis, number 2 is your mind, yang kedua itu di dalam pikiran saudara, number 3 is your heart, yang ketiga itu di dalam hati saudara, number 4 yang keempat in your mouth. itu di dalam mulut saudara. Amen. Amin. Yahweh told to Joshua one day, Jadi Bapak Yahweh itu berbicara kepada Yosua satu hari. thou shalt meditate on my word day and night. Jadi engkau harus merenungkan firman-Ku siang dan malam. Day and night. Siang dan malam. How many of us can meditate on the word of Yahweh day and night? Berapa banyak dari saudara mungkin merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Amen. Amin. What is the purpose? Apa tujuannya? The purpose is to activate, to concentrate, Jadi tujuannya itu untuk mengaktifkan, untuk to mengkonsentrasikan, fill. untuk memenuhi. We always say, Lord, fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit. We always say, Lord, fill me with the Holy Spirit. Kita itu selalu berkata mungkin Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu gitu. But if your life is not filled with God's Yahweh's word, Tetapi kalau hidup saudara itu tidak pernah dipenuhi oleh firman dari Bapa if Yahweh, your life is not filled with Yahweh's word, kalau hidup saudara itu tidak sedang dipenuhi oleh firman dari Bapa Yahweh, then the Holy God of Holy Spirit cannot come inside. maka Tuhan yang kudus, Tuhan yang memiliki Roh Kudus itu tidak bisa masuk ke dalam diri I saudara. repeat this, yeah. Repeat this, yeah. Saya akan ulangi ya. You cannot have the Holy Spirit come inside you Engkau tidak bisa mengundang Roh Kudus itu masuk ke dalam dirimu if your heart zero word. apabila di dalam hatimu itu firman Bapa Yahweh itu nol, tidak ada sama sekali. That's why many churches Itu mengapa banyak gereja-gereja lose the Holy Spirit. itu kehilangan Roh Kudus.
Many servants of God lose the Holy Spirit Banyak hamba-hamba Tuhan itu kehilangan Roh Kudus. because Karena Yahweh's holy word is not inside them. Firman Bapa Yahweh yang kudus itu tidak ada di dalam diri mereka. Day and night. Siang dan malam. Amen. Amin. When the sun rises in the morning and the sun sets in the morning, it is God's word. Ketika matahari terbit di pagi hari dan ketika matahari tenggelam di malam hari, itu ada firman Tuhan di sana. When the seasons takes place on the face of the earth, it was God's word. Ketika musim itu bergantian di atas muka bumi, di situ juga ada firman Tuhan. Amen. Amin. Every creation, every creative activity is Yahweh's word. Setiap ciptaan, setiap tindakan untuk menciptakan itu di sana ada firman Bapa Yahweh. Amen. Amin. Amen. We Amen. need healing in our life. We need deliverance in our life. Kita membutuhkan kesembuhan dalam hidup kita, kita membutuhkan pelepasan dalam hidup kita. So the covenant of God, of Yahweh, Maka perjanjian dari Tuhan, dari Bapa Yahweh, the covenant has to come and heal us. maka perjanjian itu harus datang dan menyembuhkan kita. And the covenant is the word of Yahweh. Dan perjanjian itu apa? Perjanjian itu adalah firman Bapa Yahweh. Amen. Amin. Amen. Amin. The Holy Spirit cannot work in a place when the covenant word is not there. Maka Roh Kudus itu tidak bisa bekerja di tempat di mana perjanjian Tuhan itu tidak ada di sana. People do not read the word of God, of Yahweh. Banyak orang itu tidak membaca firman Tuhan. No time. Tidak ada waktu katanya. Too much things to read. Banyak itu terlalu tebal, terlalu banyak untuk dibaca katanya. Well, we need to make sacrifice. Tapi kita harus melakukan pengorbanan, We saudara. have to make sacrifice. Saudara harus melakukan pengorbanan. If you don't have Yahweh's word in your life, Karena apabila saudara tidak memiliki firman Tuhan dalam hidup saudara, your foundation is broken. tidak ada fondasi, tidak ada dasar yang kuat. Amen. Your Amen. foundation is broken. Tidak ada fondasi. Your foundation is broken. Oh, dasar hidup saudara itu akan hancur. And your life will be shaking. Maka hidup saudara ini bergoyang-goyang, saudara. Every storm in your life you will shake. Kalau ada badai datang dalam hidup saudara, maka saudara ini akan goyah. Now let's look at the Bible. Mari kita baca sama-sama di dalam firman Tuhan. Let's look at the word of God, word of Yahweh. Kita baca sama-sama di dalam firman Tuhan, Bapak Yahweh. Matthew 12 and verse 36. Matius 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Verse 37. Ayat yang ke-37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yahweh has placed a very important role of words in your life. Jadi Bapak Yahweh itu menempatkan satu peran yang penting untuk firman itu ada di dalam hidup saudara. So what you are going to speak every day in your life, Apa yang akan saudara katakan setiap hari di dalam hidup saudara, it has to be full of meaning. itu harus memiliki arti yang penuh. It has to have foundation. Itu harus punya dasar yang teguh. It has to be by the will of God. Itu harus diucapkan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. It has to be creative. Itu harus menciptakan sesuatu. It has to be something of use, something of a substance. Itu harus memiliki satu kegunaan, harus memiliki satu unsur yang penting, saudara. Not just simply words. Bukan hanya kata-kata yang remeh sederhana. Just simply joke. Cuman guyonan-guyonan yang mungkin remeh. You know, we are very clever to make jokes. Kita itu sangat pinter untuk membuat guyonan-guyonan. Until we talk bad about somebody and after that we say it's just a joke. Ya kalau kita kayak ngejek seseorang gitu saudara ya, mengejek kejelekan seseorang, kita akhirnya cuman ngomong oh itu cuman bercanda aja. Yeah. You know that God doesn't like that. Yahweh doesn't like that. Apakah saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak suka akan hal-hal seperti itu? The worst thing that can happen to you Maka hal yang terburuk yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara is when you are speaking nonsensical, no sense and just empty words. itu adalah ketika saudara itu berkata kata-kata yang kosong, kata-kata yang sepertinya itu tidak ada arti apa-apa. And then we will have nothing.
maka kita tidak akan memiliki apa-apa juga. Fruitfulness starts with a seed. Hidup yang berbuah-buah yang lebat itu dimulai dari benih. Amen. Amen. And that seed comes from Yahweh's word. Dan benih itu berasal dari firman Bapa Yahweh. So you see from the parable of the sower. Kalau saudara melihat perumpamaan dari penabur, And Yahweh sows the seed in your life. maka Bapa Yahweh itu sedang menanamkan benih di dalam hidup saudara. And so the life that receives the seed Maka hidup yang menerima benih itu, and makes deep root of the seed, maka itu benih itu akan berakar di dalam hidup seseorang itu. that seed will grow and be fruitful. Maka benih itulah yang akan tumbuh dan menjadi berbuah-buah. So if you don't have money, you don't have life, you don't have a job, you don't have good things in life, it's simply because there is no root of the seed in your life. Maka ketika saudara itu mungkin merasa tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki hal-hal yang tercukupi, mungkin itu firman itu sedang belum berakar di dalam hidup saudara. Deuteronomy 28, if you go back and read Deuteronomy 28, it's a very important chapter in the whole Bible. Ulangan 28, kalau saudara membaca Ulangan 28 itu sangat penting. Go back and read that. Kita tidak akan melihat di sana. You go back and read that. Jadi itu saudara bisa baca di Please rumah. go back and read that. Please go back and read that Deuteronomy 28. Jadi tolong nanti saudara pulang, saudara baca lagi Ulangan 28. It says like this. Itu ceritanya seperti ini saudara. If you hearken to the commandments and the law of Yahweh, if you hearken, if you listen, if you receive, if you obey, Ketika engkau itu mendengar firman Bapa Yahweh, ketika engkau menaati firman dari Bapa Yahweh, then maka the blessings will overtake you. berkat itu akan mengambil alih hidup saudara. You will have no curses. Engkau tidak akan memiliki kutuk lagi. Amen. Amin. No curses, Tidak ada kutuk lagi, but blessings. tetapi melainkan berkat. Amin. Amen. Amen. Amin. Please understand this. Jadi tolong mengertilah hal ini The saudara. foundation of our prosperity and our blessings Dasar dari hidup kita yang berkelimpahan dan berkat-berkat is the very words of Yahweh in your life. itu adalah firman dari Bapa Yahweh yang ada di dalam hidup saudara. Many Christians don't understand this. Banyak orang-orang Kristen tidak mengerti akan hal ini. They think Mereka berpikir that when they come to the altar, ketika mereka datang kepada di mimbar, the man of God must pray for them, maka ada hamba Tuhan itu harus berdoa untuk or mereka. the pastor pray for them. Atau pendeta-pendeta itu harus mendoakan mereka. Please pray for me. Tolong doakan saya. That I want to be healed. I want to be blessed. Aku ingin disembuhkan, aku ingin I diberkati. have many problems. Aku punya banyak masalah. I want to solve my problems. Aku ingin masalahku ini terselesaikan. Help me, pastor. Tolong aku Pak Pendeta. But Tetapi the word of Yahweh firman dari Bapa Yahweh is not in their life. belum ada di dalam hidup mereka. They have not rooted in their life. Firman itu belum berakar dalam hidup mereka. And when you pray for them, Ketika engkau mungkin berdoa untuk mereka, nothing happens. tidak ada sesuatu yang terjadi. Why? Mengapa? It's because Itu karena that word is not in their life. firman itu belum ada di dalam hidupnya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Let's look to the Bible. Mari kita lihat lagi ke dalam Alkitab. The foundation of Israel. Jadi dasar dari orang-orang Israel, Joshua chapter 8 verse 34, verse 35. Yosua, mari kita buka Yosua pasal 8 ayat yang ke-34. When Israel was formed, Ketika Israel ini kalah, ketika dibentuk, it was formed on the foundation of the word of Yahweh. Bangsa Israel ini dibentuk berdasarkan firman dari Bapa Yahweh. Joshua chapter 8 verse 34, verse 35. Yosua 8 ayat yang ke-34 dan ke-35. Sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum.
Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Hallelujah. Haleluya. Listen very carefully. Please look at this verse very carefully. Jadi dengarkan baik-baik saudara. When the word was spoken, when the word was read, Ketika firman itu dikatakan, so read to the women, read to the little ones, and read to the strangers. dibacakan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut. Hallelujah. Haleluya. Now this is what I told the people to do in our churches. Jadi ini yang saya katakan kepada orang-orang di gereja saya untuk dilakukan. The leader Pemimpin-pemimpin will read the word, akan membacakan firman Tuhan. the laws of God, Yahweh. Hukum-hukum dari Tuhan, hukum-hukum dari Bapa Yahweh. Why did Joshua read the law of Yahweh? Mengapa Yosua ini membacakan hukum dari Bapa Yahweh? The first law given in the book of Genesis. Jadi hukum pertama yang diberikan Tuhan di dalam kitab Kejadian. Do not eat from that tree. Jangan makan dari pohon itu. Amen. Amin. Do not eat from that tree. Jangan makan dari pohon itu. What is a tree? Apa itu pohon? What is the fruit? Apa itu buahnya? The knowledge of good and evil. Itu adalah pengetahuan yang baik dan buruk. Amen. Amin. The knowledge of good and evil. Adalah pengetahuan yang untuk baik dan buruk. Now, today, our secular life, Hari ini kehidupan sekuler kita. we learn about what is good, what is bad, what is good, what is bad. Kita belajar tentang apa yang baik, apa yang buruk, apa yang baik, apa yang buruk. We continuously learn what is good, what is bad. Kita terus-menerus belajar tentang apa yang baik dan apa yang buruk. And God, Yahweh said, don't eat that fruit. Dan Tuhan Bapa Yahweh itu katakan waktu itu jangan makan buah itu. Don't worry about that fruit. Jangan khawatir tentang buahnya. Just concentrate on the word of life. Hanya konsentrasi fokus kepada kata-kata firman Bapa Yahweh. Just concentrate on obedience. Hanya fokus kepada ketaatan. And so they failed. Maka waktu itu gagal mereka. Amen. Amin. Now one more time, God, Yahweh is gathering the people together. Jadi satu kali lagi Tuhan itu mengumpulkan umatnya And he said, give them 10 laws. dan memberikan 10 hukum. Thou shalt not do this, thou shalt not do this. You have the 10 laws there. Ya, jadi engkau tidak boleh melakukan ini, engkau tidak boleh melakukan ini seperti yang ada di sana itu. Yeah. And that 10 laws is the foundation of Israel. Dan 10 perintah itu adalah dasar dari bangsa Israel. Amen. Amin. And so when Israel moved into the promised land, Ketika bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, Joshua read all the laws of Yahweh. Yosua membacakan semua hukum-hukum dari Bapa Yahweh. Amen. Why? Mengapa? The women must hear. Oh, wanita-wanita harus dengar. The little ones must hear. Anak-anak kecil harus dengar. Strangers must hear. Orang-orang asing harus dengar. When they hear, Ketika mereka mendengar, number one, yang pertama, the fear of Yahweh will come upon them. ada rasa takut akan Tuhan itu di dalam diri mereka. Amen. Amin. Number two, Yang kedua, the glory of Yahweh will come upon them. kemuliaan dari Bapa Yahweh itu akan memenuhi hidup mereka. Number three, Yang ketiga, the atmosphere of Yahweh enters their life. Atmosphere. jadi ada hadirat, ada atmosfer dari Bapa Yahweh di dalam hidup mereka juga. Amen. Amin. Number four, Yang keempat, it prepares your heart itu menyiapkan hati saudara to get more and more of the revelation of Yahweh. untuk mendapat lebih dan lebih lagi dari pewahyuan dari Bapa Yahweh. Hallelujah. Haleluya. That is the foundation. Itu adalah dasar dari semuanya. Now, when they were filled with this foundation, Dan ketika mereka dipenuhi oleh dasar they ini, prospered. mereka berkelimpahan. Prospered. Mereka berkelimpahan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. The king, David, prospered because he lived and walked in the commandments of Yahweh. Jadi Raja Daud itu hidup berkelimpahan karena dia berjalan sesuai dengan firman Bapa Yahweh. King Saul did not obey the words of Yahweh. Jadi Raja Saul tidak menaati perkataan firman Bapa Yahweh. So he lost his position. Maka ia kehilangan posisinya. Evil spirit come inside. Ada roh jahat memenuhi hidupnya. Now listen very carefully, yeah? Jadi dengarkan baik-baik saudara.
Saul was anointed, Saul itu diurapi, and Saul was given position, dan Saul diberikan posisi, and Saul was given responsibilities. dan Saul diberikan tanggung jawab. And Yahweh told Saul, obey me, Bapak Yahweh katakan kepada Saul, taati aku, but Saul never obeyed. tapi Saul itu tidak pernah taat. And so Yahweh said to Saul, Maka Tuhan Bapak Yahweh itu berkata kepada Saul, I am very angry with you. aku sangat marah sama kamu. Now I take away Maka aku akan ambil alih. the anointing. Aku akan tarik kembali urapanku. I take away the anointing from Saul. Aku akan tarik urapanku dari Saul. And Yahweh said, I'll take away the anointing, I'll put the evil spirit inside. Dan Bapak Yahweh katakan, aku tarik itu urapanku dan aku akan gantikan dengan roh jahat. When you don't obey, Ketika engkau tidak taat, when you don't focus on the words of Yahweh, ketika engkau tidak fokus kepada firman Bapak Yahweh, then the anointing leaves you. maka urapan itu akan meninggalkan diri Then saudara. some other spirit come inside. Dan ada roh lain yang akan masuk menggantikannya. Please listen very carefully. Tolong dengarkan baik-baik akan hal ini. Many Christians Banyak orang-orang Kristen no longer have the Holy Spirit in tidak their lagi memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka. life because they don't follow the word. Karena mereka tidak mengikuti firman. Amin. David, the anointing was passed on to David. Jadi Raja Daud, urapan itu dialihkan ke Daud. And when the anointing came upon David, Ketika urapan itu datang ke atas Daud, from one victory to another victory to another victory, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain kepada kemenangan yang lain. and Israel became a large nation. Dan waktu itu bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat besar. Amen. Amin. And after that, Dan setelah itu, Solomon, Salomo who also was obedient to Yahweh, yang juga taat kepada Bapak Yahweh. and the nation became more and more larger. Dan bangsa itu menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. But when Solomon disobeyed, Tapi ketika Salomo itu tidak taat, and all the other kings disobeyed, dan semua raja-raja yang tidak taat, the nation of Israel became broken. bangsa Israel itu menjadi hancur. Amen. Amin. Amen. Amin. Church will split. Jadi gereja itu akan pecah. Church will break Gereja itu akan pecah. because Karena somebody is not listening to God's word. seseorang mungkin tidak mendengar firman Tuhan. Somebody is not listening to the words of Yahweh. Seseorang sedang tidak mendengarkan firman dari Bapa Yahweh. That's the foundation. Itu dasarnya. When the foundation is not there, Ketika tidak ada fondasi di sana, then everything breaks. maka semuanya itu akan hancur. The same thing in your house. Sama halnya dengan rumah saudara. If husband and wife do not obey the word, Apabila suami istri tidak sedang menaati firman Tuhan, there will be a tension, there will be a war. maka akan ada peperangan, akan ada ketegangan. The war is between the spiritual and the natural. Ada peperangan antara yang bersifat roh dan yang bersifat natural. Yeah, the spiritual and the flesh and the spiritual will fight. Jadi roh dan daging itu bertengkar saudara, tidak bisa akur. The ones in the spirit are the ones on the word. The ones in the flesh are not on the word. Jadi apa yang dari roh tidak berasal dari daging, dan apa yang dari dunia dari daging tidak juga bisa berasal dari roh. That war starts in the house. Jadi peperangan itu menyentuh rumah itu. There are people, the husband walk in the flesh, or the husband walk, or the wife walk in the spirit, or the wife walk in the flesh and the husband walk in the spirit. If they don't walk together, they don't agree. Mungkin suaminya itu sedang dalam kedagingan, istrinya yang dalam roh, atau mungkin kebalikannya, istrinya yang kedagingan, keduniawian, atau suaminya yang dalam roh. Ketika mereka tidak berjalan bersama-sama, maka itu tidak akan berhasil. That spirit will enter the church. Roh itu akan masuk ke dalam gereja. The ones who walk in the flesh, the ones who walk in the spirit. Mungkin ada satu yang berjalan di dalam daging, ada satu yang berjalan di dalam roh. So when you walk in the word, you will walk in the spirit. Jadi maka ketika engkau berjalan berdasarkan firman, maka engkau juga akan berjalan If berdasarkan you don't roh. walk in the word, you don't walk in the spirit. You walk in the flesh. If you don't walk in the word, you walk in the flesh.
Kalau engkau tidak berjalan berdasarkan firman Tuhan, maka engkau sedang berjalan di dalam kedagingan. And that's where you have the fight. Itu mengapa engkau memiliki pertengkaran. Every time there's a fight in the church, Setiap kali ada pertengkaran di dalam every gereja, time there's a split in the church, ketika ada perpecahan dalam gereja, it's because flesh and spirit is fighting. itu karena kedagingan dan roh itu sedang beradu. Now, Sekarang. when Israel was broken into pieces, Ketika bangsa Israel itu hancur lebur, God said, Tuhan Yahweh berkata, said, Tuhan Bapak Yahweh berkata, He said He wants to put back Israel. dia sedih, dia ingin mengumpulkan kembali orang-orang He Israel. raised up Ezra and Nehemiah. Maka ia membangkitkan Esra dan Nehemia. Who are Ezra and Nehemiah? Siapa itu Esra dan Nehemia? Ezra and Nehemiah are the readers of the word of Yahweh. Esra dan Nehemia itu adalah pembaca kitab firman dari Bapak They Yahweh. are also the writers of Yahweh's word. Mereka juga penulis dari firman Bapak And when Yahweh. they read the words of Yahweh, when they read and they write the words of Yahweh, Ketika mereka itu membaca, ketika mereka itu menulis firman Bapak Yahweh, Yahweh spoke to them. Bapak Yahweh itu berbicara kepada mereka. Revelation. Ada pewahyuan. Yahweh spoke to them Bapak Yahweh berbicara kepada for the mereka restoration untuk pemulihan. for Israel. Pemulihan dari apa? Dari Israel. Amen. Amin. So Ezra Maka Esra and Nehemiah dan Nehemia was used by Yahweh digunakan, dipakai oleh Bapak Yahweh to restore Israel. untuk memulihkan bangsa Israel. Amen. Amin. Now let's look at the scripture verse. Mari kita lihat ayatnya. What did they do to restore? Apa yang mereka lakukan untuk memulihkan? When they came to Jerusalem, Ketika mereka datang ke they Yerusalem, did something very powerful. ada sesuatu yang sangat kuat yang terjadi. In Nehemiah chapter 8 verse 3. Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Why was it important Mengapa ini sangat penting? to read the word? Untuk membaca firman. Now, listen very carefully. Sekarang mari dengarkan baik-baik. Joshua read the word Yosua membacakan firman in Tuhan the beginning of Israel. di awal mula bangsa Israel. Amen. Amin. Now, Nehemiah reads the word. Sekarang Nehemia membacakan firman Tuhan It's the juga restoration of Israel. untuk memulihkan pemulihan bangsa Israel. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Let me tell you a secret. Saya tunjukkan kepada saudara rahasia. The secret of church growth Rahasia dari pertumbuhan gereja is not the Holy Spirit alone. bukan hanya Roh Kudus saja. It starts with something. Itu dimulai dengan sesuatu. It starts with the secrets of God. Ini dimulai dengan rahasianya Tuhan. It starts with the revelation of Yahweh. Ini dimulai dengan pewahyuan dari When Tuhan. they read the words of Yahweh, Ketika mereka membacakan firman Bapak Yahweh, revelation, ada pewahyuan. revelation, Pewahyuan. revelation. Pewahyuan. When revelation come into their heart, Ketika pewahyuan itu masuk ke dalam hati mereka, conviction takes place. Conviction takes place. Conviction. ada keyakinan di dalam diri mereka. Amen. Amin. And the conviction brings repentance. Dan keyakinan itu membawa kepada pertobatan. Hallelujah. Haleluya. Nowadays there is a great emphasis in the church for miracle power, gifts of the Holy Spirit. Good, very good. Dan ini ada satu penekanan di dalam gereja akhir-akhir ini adalah karunia-karunia, ada mujizat-mujizat. Very good. Ini baik. But Tetapi won't last long. itu tidak akan bertahan lama. Only one thing lasts long Hanya satu yang bertahan lama. until the end. Sampai pada akhirnya nanti. It's Yahweh's word. Itu adalah firman dari Bapa Yahweh. Amen. Amin. So the church must put the foundation on the word of Yahweh. Jadi gereja itu harus didirikan atas dasar fondasi dari firman Bapa Yahweh. Then the Holy Spirit is very happy Maka Roh Kudus itu akan sangat bersukacita to come in and do the word of Yahweh. untuk datang dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Bapa Yahweh. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya.
I'll tell you a story. Saya ceritakan satu cerita. There was a family who came to my church Ada satu keluarga yang datang ke gereja kami. many years. Sudah beberapa tahun. They were Christians, Mereka menjadi orang Kristen. but they didn't experience the abundant life of Yahweh. Tapi mereka tidak mengalami hidup dari Bapa Yahweh yang berkelimpahan. So I sat with them, pray with them. Maka saya duduk bersama mereka dan saya berdoa bersama I mereka. found out Saya menemukan that they do not read the word of Yahweh in the house. mereka tidak baca firman Bapa Yahweh itu di dalam rumah mereka. He's a leader in the church. Mereka itu padahal pemimpin di dalam Very gereja. good man. Orangnya itu sangat baik. Pray in the spirit. Berdoa di dalam roh. The wife is an intercessor. Dia adalah pendoa syafaat. But many bad things happening in the house. Tapi ada banyak hal yang buruk terjadi dalam rumah tangga mereka. Difficult things going through in their life. Ada hal-hal yang menyulitkan masuk di dalam hidup mereka. One day I went to the house. Satu kali saya datang ke rumah I mereka. said to them, do you have an altar, family altar? Saya tanya kepada mereka, apakah kamu punya mesbah keluarga? I said, yes, they have. Ya, mereka punya mesbah keluarga. Tell me, what do you do in the altar? Ayo katakan sama aku apa yang kau lakukan They di said they mesbah come keluarga. together and they pray. Jadi mereka datang sama-sama dan mereka berdoa. And they show me the prayer book, all the list of prayer they pray. Jadi mereka tunjukkan itu buku doa itu semua list yang apa yang mereka doakan. Then I asked them, where are the promises of Yahweh? Do you read the word of Yahweh together? Saya tanya sama mereka, mana itu janji-janji Bapa Yahweh? Apakah kamu baca firman Tuhan Bapa Do you Yahweh? discuss the word of Yahweh? Do you meditate the word of Yahweh? Apakah engkau mendiskusikan firman Bapa Yahweh? Apakah engkau merenungkan firman dari I said, Bapa Yahweh? no, we never. Dan mereka katakan, mereka jawab, But we tidak love pernah. God, Yahweh. We love Yahweh. We pray Tapi and we worship. Tapi kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi Bapa Yahweh, kami menyembah Tuhan. The emphasis is worshiping Yahweh. Jadi penekanan mereka itu adalah menyembah Bapa Yahweh. It's all this very good. Saya katakan kepada mereka, ini semua baik. But Tapi Holy Spirit Roh Kudus is waiting itu menunggu. for the word. Menunggu apa? Menunggu firman. The Holy Spirit is waiting for the word of Yahweh. Jadi Roh Kudus itu menunggu firman dari Bapa Yahweh. The Holy Spirit cannot do anything without the word of Yahweh. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa perkataan, tanpa firman dari Bapa Yahweh. Genesis chapter 1 verse 1. Kejadian 1 ayat 1. Holy Spirit is moving over the face of the earth. Jadi Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan bumi. Waiting, Menunggu, waiting, menunggu, waiting. menunggu. And Yahweh spoke the word. Dan kemudian Bapa Yahweh memfirmankan firman itu. Let there be light. Biarlah ada cahaya. Let there be the waters. Biarlah ada air. And then the Holy Spirit work on the words of Yahweh. Kemudian Roh Kudus itu bekerja sesuai dengan perintah, sesuai dengan firman dari Bapa Yahweh. Hana Cried to God. itu menangis berteriak kepada Tuhan. Yahweh, Memanggil Bapa Yahweh. give me. Berikan kepada aku. I know you shut my womb, Aku tahu engkau menutup rahimku. but Tapi I give you my word. aku janji kepada engkau. I give you the child. Aku akan berikan persembahan anak itu. If you give me the child, Apabila engkau memberikan kepadaku seorang anak. I stand Aku berdiri under the covenant of Abraham. di bawah perjanjian Abraham. And so I am entitled Jadi aku memiliki hak to have this child. untuk memiliki anak ini. I cry to you. Aku berteriak kepadamu. I ask to you. Aku meminta kepadamu. I seek you. Aku mencari engkau. And I knock. Dan aku mengetuk pintumu. And Yahweh heard her. Dan Bapa Yahweh mendengarkan And Yahweh permintaan. gave her. Dan Bapa Yahweh memberikan apa yang dia minta. And when Yahweh gave her, Dan ketika Bapa Yahweh memberikan apa yang dia minta, she obeyed her own words. maka Hana itu menaati perkataannya sendiri. And she gave her child. Dan ia memberikan anaknya itu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. We are living in a dynamics of transaction. Kita sedang hidup di dalam satu mungkin pergantian yang sedang berdinamika. Yeah, amen. Amin. Is that
your word, Yahweh's word. Maka ada perkataan saudara, ada firman perkataan Bapa Yahweh. Yahweh's word and your word. Ada perkataan Bapa Yahweh dan ada perkataan saudara. Amen. Amin. And when the transaction takes place, Dan ketika ada transaksi itu mengambil alih, a breakthrough takes place. maka ada terobosan juga terjadi. Amen. Amin. Amen. Amin. Friends, when you start to pray before Yahweh today, Jadi saudara-saudara, ketika engkau mulai untuk berdoa di hadapan Bapa Yahweh hari ini, first of all, yang pertama, receive His word. jadi terima firman-Nya dulu. Amen. Amin. When you receive His word, Ketika engkau menerima firman-Nya and then you pray in the Spirit, dan engkau berdoa di dalam roh, that word becomes alive. maka firman itu menjadi hidup. Amen. Amin. From the Logos, it becomes the Rhema. Dari logos menjadi rema. Amen. Amin. From the written word, Dari firman yang tertulis it comes into your heart, masuk ke dalam hatimu, into your mind. masuk ke dalam pikiranmu, It comes through your mouth. dan keluar melalui mulut saudara. Hallelujah. Haleluya. And you can move mountains. Maka engkau bisa memindahkan gunung itu. Amen. Amin. Let's stand together. Mari kita berdiri bersama-sama.